Selamat pagi Ananda semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Hai. Sehat semua ya? Iya, Bu. Ingat jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya, terutama di masa pandemi ini ya. Baik, sebelum kita mulai, silakan Ray pimpin doa terlebih dahulu. Ray? Sepertinya gangguan ya, Ada Ray. Ilham. Oh, baik. Silakan. Ada sih. Ya, ada. Silakan Cata, pimpin doa Cata. Mungkin Ray sedikit gangguan jaringannya. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Cata. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Kira-kira ada yang belum hadir? Tolong yang kameranya belum diaktifkan, silakan diaktifkan dulu ya. Sepertinya sudah lengkap ya kita 23 orang termasuk Ibu, artinya sudah hadir semua ya untuk absennya. Sudah 23, baik. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran hari ini, kira-kira ada yang ingat tidak? Minggu lalu belajarnya tentang apa? Pertemuan minggu lalu. Silakan. Menulis teks pidato. Minggu lalu belajar tentang apa? Silakan. Mahes? Ya, Bu. Ya. Tentang menyimpulkan isi teks pidato. Iya, benar ya. Jadi pertemuan minggu lalu ya Justin ya, Ibu ingatkan lagi, minggu lalu mempelajari tentang menyimpulkan isi teks pidato. Benar ya, hebat. Mantap ya Mahes, masih ingat pertemuan minggu lalu. Nah, selanjutnya, kira-kira nih tadi sudah disampaikan Mahes mengenai menulis teks pidato. Kira-kira ada tidak ya manfaat dari menulis teks pidato? Ada yang bisa? Silakan. Lita, ada? Lita ada? Nggak ada? Atau ke yang lain? Ya, atau yang lain silakan. Ada yang tahu kira-kira? Sambil Ibu share screen kan ya, PowerPoint-nya. Sebentar ya. Ada yang bisa? Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Ibu. Nah, silakan boleh. Apa pentingnya menulis teks pidato dalam kehidupan sehari-hari? Kristo bisa? Silakan Kristo. Oke, dapat mengikuti lomba berpidato di sekolah maupun luar sekolah. Iya. Lomba. Apabila diminta berpidato, terutama pada saat SMA, Ananda sudah memiliki pemahaman menulis pidato persuasif. Iya, benar ya, hebat, Kristo, mantap. Nah, jadi memang ada dua pentingnya menulis teks pidato dalam kehidupan sehari-hari seperti yang sudah disampaikan oleh Kristo tadi, ya. Kemudian ini lanjut, silakan mungkin siapa yang ingin membacakan. Jadi ini kalian hari ini akan belajar mengenai menulis teks pidato persuasif, ya. Silakan Kristo dibacakan kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasar 4.4 menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato. Lingkungan, hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur kebahasan. Memproduksi teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca atau didengar. Indikatornya ya. Ya, baik. Terima kasih Kristo. Hebat ya. Pagi-pagi harus semangat ya. Seperti yang sudah dilakukan oleh tadi Justin, kemudian Kristo juga ya. Terima kasih Kristo. Jadi ini kompetensi dasar dan indikator kalian pada pembelajaran menulis teks pidato persuasif ya. Kemudian ini adalah tujuan pembelajaran kalian hari ini. Silakan boleh Mahes dibacakan tujuan pembelajarannya.
Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik berbasis model discovery learning serta metode tanya jawab, siswa dapat memproduksi teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca atau didengar secara tepat. Nah, benar ya. Jadi nanti kalian akan mengerjakan tugas mengenai menulis teks pidato persuasif yang dilakukan secara mandiri atau sendiri ya. Jadi hari ini tidak berkelompok gitu ya. Kemudian nanti akan dipresentasikan oleh teman kalian dan akan ditanggapi ya oleh teman kalian juga. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi malam Ibu sudah bagikan link video pidato persuasif yang dibacakan oleh Komang Ari Santani Dewi ya, yaitu sebagai perayaan Hari Bung Karno ya. Nah, kira-kira dari video pidato yang sudah kalian tonton tadi malam, ada 2 pertanyaan di sini. Ada yang bisa menjawab kira-kira apa topik dari video teks pidato tersebut. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua ya, apa gagasan atau opini dari video pidato tersebut? Silakan, siapa yang bisa? Saya, Bu. Nah, boleh. Silakan, Cata. Untuk pertanyaan nomor 1, pencegahan COVID-19 dari berbagai pihak. Ya, kemudian selanjutnya? Yang nomor 2, Komang menyampaikan bahwa cara menanggulangi pandemi COVID-19 dengan penuh semangat dan kesabaran serta kegigihan. Iya, benar sekali ya, hebat Cata, mantap. Artinya Cata sudah menonton video teks pidatonya ya, hebat jawabannya ya. Jadi Ibu tegaskan sekali lagi, Ibu tegaskan jawabannya ya Cata ya. Jadi yang pertama topik dari video teks pidato tersebut adalah tentang bagaimana caranya menanggulangi atau mencegah pandemi COVID-19 dari berbagai pihak ya. Kemudian yang kedua, gagasan atau opini dari video pidato tersebut yang disampaikan oleh Komang, yaitu dia mengajak kita semua untuk saling menjaga kesehatan ya. Jadi bukan hanya satu pihak saja, bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua. Seperti itu ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini. Nah, jadi sebelum kalian masuk ke penugasan kalian hari ini, Ibu ingin menyampaikan beberapa hal yang akan dinilai dalam penugasan kalian ya. Jadi karena kalian akan menulis teks pidato, pastinya ada langkah-langkah menyusun teks pidato. Nah, di sini kalian bisa lihat ada 5 langkah-langkahnya. Mungkin coba Ray sudah ada? Sudah bisa bergabung, Ray? Atau Udah jaringan? dari tadi, Bu. Oh iya, Tapi silakan. kita terkeluar aja pas masuk Iya. awal. Iya ya, tidak apa-apa ya. Memang karena jaringan ini juga kadang sedikit gangguan ya. Silakan Ray, boleh tolong Ibu bacakan dulu langkah-langkah menyusunnya. Langkah-langkah menyusun pidato persuasif mulai dari menentukan tema atau pokok pidato, mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan, menentukan tujuan pidato, menyusun kerangka pidato, dan mengembangkan kerangka pidato. Iya, benar sekali ya. Terima kasih, Ray. Nah, jadi di sini ada 5 langkah-langkah seperti yang sudah dibacakan Ray tadi. Nah, silakan dalam penugasan kalian hari ini, tolong diperhatikan kelima langkah berikut ini. Ya, jadi tolong diperhatikan. Kemudian ini, tugas kalian hari ini, perintahnya, tulislah teks pidato utuh berdasarkan teks pidato sebagian yang ada di Moodle. Dan tolong perhatikan langkah-langkah menulis teks pidato persuasif serta kriteria penilaiannya juga. Ya, jadi bukan hanya langkah-langkah saja yang perlu kalian perhatikan, tapi kriteria penilaiannya juga. Nah, apa saja kriteria penilaiannya? Di sini sudah tertulis ya. Terdapat 2 opini minimal di dalam teks pidato kalian, kemudian ada terdapat kalimat ajakan, dan yang pastinya jumlah katanya minimal 200 kata. Jadi minimal ya, boleh lebih bagus ya. Ini kriterianya. Kemudian, Bu, ya silakan Ray. kira-kira boleh nggak, Bu, lebih dari 2 opininya, Bu?
Ya boleh, pasti boleh ya. Jadi kalau misalnya ini kan batasannya saja. Jadi selagi kalian punya opini yang banyak silahkan dicantumkan ya. Jadi boleh lebih dari 2 opini. Itu batasan minimalnya saja ya. Ibu share screen kan tugas kalian hari ini. Silakan kalian amati dulu. Sebentar ya. Sambil mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan. Ibu, Silakan. Ya, silakan Putih. berarti kalau lebih dari 200 kata itu nggak apa-apa ya, Bu? Tidak apa-apa, tidak masalah. Lebih bagus ya, lebih bagus dari lebih dari 200 kata ya. Silakan sekarang kalian attempt model kalian latihan soal 6 menulis teks pidato persuasif ya. Ada lagi yang mau bertanya tentang penugasan hari ini? Silakan. Bu, waktu kerjaan boleh matikan kamera tak, Bu? Nggak usah aja ya, dihidupin aja ya. Karena waktu pengerjaannya hanya 10 menit saja. Bu, Kalau saya misalnya pakai ada yang handphone. mau ke toilet, silakan. Baru 3 orang yang attempt. Silakan, siapa tadi barusan? Saya pakai handphone, Bu. Jadi kalau keluar dari Zoom mati. Oh, tidak apa-apa. Boleh. Kalau misalnya pakai handphone, artinya kan nanti tidak terlihat dari layar Zoom. Tidak apa-apa ya. Silakan, yang penting dikerjakan ya. Ibu share screen kan dulu. Ini. Silakan di-attempt, baru 3 orang yang attempt ini di sini. Nih. Jadi di sini ada teks pidato sebagian yang sudah Ibu buat, pembukaannya. Tugas kalian hanya tinggal menambah bagian isi dan penutup, ya. Tadi kriteria penilaiannya sudah disampaikan. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Yang mana tadi, Bu? Yang dipencet, Bu? Latihan berapa, Bu? Latihan 6 menulis yang ini ya, ada di layar. Latihan 6 menulis teks pidato persuasif. Jadi silakan kalian amati dulu, kemudian selain Ray dan Putih tadi, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan ditanyakan ya. Waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan ini. 15 orang sudah meng-attempt, silakan yang belum attempt, di-attempt dulu ya. Ini latihan 6 menulis teks pidato persuasif. Sambil Ibu amati ya pekerjaan kalian. Yang ingin izin ke toilet, silakan tulis di chat saja ya, chat Zoom. Ada yang sudah selesai? Ya, Bu. Beberapa Ibu lihat sudah selesai ini di sini. Sudah attempt. Justin sudah, Putih, Kristo sudah. Waktunya sisa 2 menit lagi ya.
Baik, waktunya sudah habis. Silakan di-submit ya, silakan dikumpulkan. Silakan finish all and attempt ya, diklik ya. Silakan diklik finish all and attempt di Moodle-nya. Sudah selesai semua sepertinya Ibu lihat di sini. Silakan Ansel klik finish all and attempt. Vika, Esther, Feren dan Noval silakan diklik finish all and attempt ya. Nah, baik. Karena sudah selesai semua, silahkan satu orang boleh tolong perwakilan untuk membacakan jawabannya mengenai teks pidato. Tadi Ibu lihat beberapa sudah bagus ya, ada yang panjang sekali juga jawabannya. Nah, silahkan mungkin satu orang, siapa yang Ya, bersedia? Bu. Nah, silahkan Justin. Silahkan dibacakan saja, sambil Ibu share screen-kan juga biar teman kamu bisa melihat ya. Nih. Oke. Mulai dari Assalamualaikum atau dari isinya Iya, saja, Bu? dari Assalamualaikum boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ongtiana Safitra selaku guru pelajaran bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya kasihi. Puji syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa kita dapat berkumpul dan bertemu pada kesempatan ini adalah dalam keadaan sehat. Pandemi corona telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Banyak orang yang tertular virus corona. Ada gejala ringan, sedang bahkan harus dirawat di rumah sakit serta tidak menutup kemungkinan kehilangan nyawa. Miris. Namun itulah kenyataan yang harus kita semua jalani. Ingat, bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia. Saya berdiri di sini untuk mewakili siswa yang ada di Indonesia untuk menyampaikan kegelisahan kami para siswa dalam proses menimbang ilmu yang harus kami lakukan di rumah pada masa pandemi ini. Selama masa pandemi ini, kami para siswa-siswi belajar dengan cara daring atau secara online. Terkadang kami berinteraksi dengan guru dengan cara memasuki meeting Zoom atau Gmeet. Terkadang lagi kita dikasih tugas yang harus dikumpul memakai media seperti Moodle, Google Classroom, atau WhatsApp. Tetapi kebanyakan dari sekolah swasta memilih untuk mengadakan Zoom meeting atau Google Meet biar siswa dan siswinya bisa berinteraksi dengan guru. Beberapa sekolah mengadakan meeting selama 4 jam saja per hari. Ada beberapa juga yang mengadakannya selama 7 jam per hari. Ini adalah masalah yang terbesar karena jika kita melakukan meeting terlalu lama, kita akan merasakan kelelahan fisik dan mental. Kelelahan ini adalah suatu yang bernama Zoom fatigue. Zoom fatigue adalah semacam burnout di mana kita kerja kebanyakan dan akhirnya lelah fisik dan mental. Penyebab dari kelelahan ini adalah keterhubungan konstan dari pagi hingga sore melihat dan menatap layar handphone laptop kita. Tetapi bukan hanya itu penyebab Zoom fatigue ini, tetapi juga karena komunikasi yang kurang efektif hingga terkuras tenaga kita. Efek dari Zoom fatigue ini bukan hanya kelelahan, tetapi juga kekurangan konsentrasi, sakit mata, sakit kepala, dan lain-lain. Ada juga pengaruh kepada mental dan emosi kita seperti tidak bisa mengontrol emosi dan juga emosi yang kurang stabil. Jadinya bagaimana kita bisa menghilangkan atau tidak mengurangi Zoom fatigue ini? Ada berbagai cara seperti menghilangkan atau setidaknya mengurangi meeting online yang siswa dan siswi harus rasakan. Kita juga bisa mengurangi Zoom fatigue dengan cara mematikan kamera atau mematikan kamera orang lain pas Zoom jika kita tidak perlukan. Memperpanjang waktu istirahat juga sangat penting agar tubuh kita dapat beristirahat. Sebenarnya Zoom fatigue bisa diatasi dengan sangat mudah. Tetapi apakah gurunya atau pengada meeting tersebut ingin mengurangi meetingnya? Apakah guru ingin mengurangi Zoom demi konsentrasi siswa-siswi? Atau gurunya hanya ingin siswa-siswi yang melihat siswa-siswi yang bosan banget menatap layar terus? Makanya mari kita mengurangi Zoom meeting biar kita bisa belajar lebih efektif dan juga lebih semangat.
Terima kasih Justin, mantap ya, hebat ya. Seperti yang sudah Ibu sharekan tadi, kalian juga bisa lihat ya jawaban Justin sangat panjang, kemudian banyak sekali opini, kemudian perasaan ya Justin ya, karena memang teks tema pidato yang Ibu pilih ini memang benar-benar apa yang kalian rasakan, yaitu belajar di rumah selama masa pandemi, ya kan? Nah, jadi di sini sudah terlihat sekali ya opininya, kemudian ada juga beberapa saran ya dari Justin selama kita belajar di rumah. Mantap, hebat Justin ya. Nah, kira-kira dari pembacaan jawaban Justin tadi, ada yang ingin menanggapi? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Putih. Justin, bisa sebutkan kalimat ajakan yang ada di pidato tadi enggak? Nah, silakan. Mari kita mengurangi Zoom biar kita bisa belajar lebih efektif dan juga lebih semangat. Iya. Oke, thank you Justin. Iya, hebat, mantap ya. Terima kasih Putih, terima kasih Justin. Ada lagi mungkin yang ingin menanggapi dari hasil jawaban Justin tadi? Silakan. Ada lagi selain Putih? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada lagi, silakan disimpulkan. Ada yang bisa ya? Silakan. Disimpulkan Bu. Nah, silakan Rehan. Hebat nih, mantap Rehan nih. Semangat ya. Silakan Rehan. Kesimpulan dari presentasi Justin tuh tentang menulis teks pidato itu sudah ada kalimat opininya. Terus fakta dan kalimat ajakannya juga sudah ditanggapi oleh Putih. Ada lagi, Rey? Nah, itu aja sih, Bu. Baik, terima kasih Rey. Nah, jadi sudah seperti yang sudah ditanggapi oleh Rey tadi ya. Jadi di sini sudah presentasi atau pembacaan dari hasil jawaban Justin sudah ditanggapi oleh Putih. Kemudian untuk isi dari pidato yang Justin tulis juga sudah terdapat opini ya, lebih dari 2 malahan ya. Seperti mungkin kalian juga tadi mengamati ya, lebih dari 2. Kemudian ada malah saran. Justin juga mencantumkan saran terhadap pembelajaran secara online ini ya. Kemudian juga di bagian penutupnya ada kalimat ajakan. Mantap, hebat. Ya, tepuk tangan dulu untuk Justin. Hebat ya. Kemudian untuk yang lain juga Ibu sudah lihat beberapa. Jawabannya juga sudah hebat, sudah mantap ya. Nanti untuk nilai pastinya akan Ibu infokan setelah ini ya. Nah, baik, setelah tadi kita simpulkan mengenai pembelajaran kalian pada saat mengerjakan menulis teks pidato, nah silakan kira-kira ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran dari awal tadi, dari kalian menonton video pidato yang dibacakan oleh Komang, hingga sekarang. Ada yang bisa? Saya, Bu. Nah, silakan Putih. Oke, dari awal tadi kegiatan kami ya itu nonton video pidato, kemudian jawab pertanyaan, terus lanjut ke pembacaan jawaban hingga ditanggapi dan disimpulkan oleh Raihan. Iya, benar sekali Putih ya. Terima kasih Baik, Bu. Putih. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Putih tadi, dari kalian pembelajaran menonton video yang tadi malam ya, sebenarnya videonya sudah kalian tonton, kemudian sudah juga mengerjakan tugas, menjawab pertanyaan dulu, mengerjakan tugas yaitu menulis teks pidato. Nah, kemudian sudah ditanggapi Putih dan disimpulkan oleh Rehan dan Ibu. Nah, jadi dari semua itu sudah berjalan dengan lancar, kemudian Ibu juga sudah lihat beberapa jawaban dari kalian, sudah ada ya kalimat opininya dan kalimat ajakannya, walau jumlah katanya masih sedikit kurang ya, tapi tidak apa-apa, nanti Ibu akan hitung lagi untuk nilai pastinya ya. Terima kasih ya, sudah hebat, mantap nih semuanya ya. Nah, kira-kira sebelum kita menutup pembelajaran ini, Ibu ingin merefleksi dulu, ada yang ingin disampaikan misalnya dari penjelasan Ibu mengenai langkah-langkah, kemudian tugas, dari awal hingga akhir, kira-kira ada yang ingin diberikan saran untuk Ibu mungkin? Silakan. Ada? Kami belajar tentang menulis teks pidato. Iya. Terima kasih, Anjali. Ada lagi? Lalu kita jawab pertanyaan berdasarkan pidato dari pidato Bung Karno. Iya, terima kasih Anjali. Hebat ya Anjali ya. Itu menulis struktur teks pidato. Iya. Ada lagi? Sudah? Iya, baik. Kalau sudah boleh di-mute-kan. Ya, terima kasih Anjali. Ada lagi kira-kira mungkin yang ingin disampaikan mengenai saran untuk Ibu? Tidak ada?
Ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada, terima kasih. Semoga pembelajaran kita ke depannya jauh lebih baik dari hari ini ya. Amin. Kemudian dari kaliannya sudah hebat, sudah mantap ya, sudah bertanya. Kemudian Ibu pesankan mohon untuk lebih aktif lagi di pertemuan berikutnya. Kemudian kalau misalnya ada nih beberapa yang kameranya nonaktif ini, kalau misalnya memang kendala jaringan, tolong diinformasikan ke Ibu ya. Karena masalah jaringan ini kita juga tidak bisa menghandle-nya ya kan. Bisa maksudnya Ibu masih bisa mentoleransi ya. Asalkan jangan dibuat-buat saja ya kalau masalah jaringan ya. Baik, kalau tidak ada lagi, kira-kira ada yang masih ingin ditanyakan mengenai menulis teks pidato pada hari ini? Silakan. Tidak ada? Sudah paham semua? Bu, kalau nulis teks pidato tuh harus panjang-panjang ya, Bu? Tidak harus panjang-panjang ya, tidak harus panjang-panjang. Intinya sudah sesuai dengan kriteria yang tadi Ibu sampaikan di PowerPoint itu. Nah, selagi sudah dengan kriteria 200 kata tadi ya, kemudian ada opini minimal hanya 2, kemudian ada kalimat ajakan. Nah, itu sudah bagus ya. Jadi tidak harus panjang ya. Tapi seperti Justin tadi sudah hebat ya. Mantap ya, sudah panjang tapi isinya juga bagus dan memang sebenarnya meluapkan perasaan Justin selama belajar online sebenarnya ya, Justin ya. Ya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, nah kalian kan sudah paham semua nih mengenai menulis teks pidato persuasif. Nah, silakan kalian isi post testnya ya. Ibu sudah bagikan di WA barusan. Nah, silakan kalian isi post test ini ya. Ada 4 pertanyaan di sini. Nah, silakan diisi. Di sini baru 9 orang yang respon. Silakan diisi ya. Silakan diisi. Ada 4 pertanyaan. Ibu berikan waktu kalian 2 menit. Silakan. Kenapa, Bu? Isi Google Form-nya yang sudah Ibu bagikan di link. Di WA kalian tadi. Beberapa sudah isi tadi. Ibu lihat. Ini ya, Ibu share screen kan yang ini. Nah, ada 4 pertanyaan. Silakan diisi. Pakai HP juga bisa ya, lebih bagus pakai HP. Jadi lebih cepat. Tidak pakai HP, pakai laptop juga boleh ya. Lebih bagus pakai laptop juga. Baik, sudah ya. Sudah terisi semua. Ibu cek dulu ya. Ya, sudah ada di sini, sudah terjawab. Nah, baik. Terima kasih ya sudah mengisi Google Form-nya. Sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini. Atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada? Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini? Enggak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada lagi. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu tutup. Kemudian sebelumnya Ibu ingin menyampaikan untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai menulis teks pidato persuasif ya. Jadi tolong kalian boleh lihat-lihat YouTube atau misalnya Google bagaimana cara menulis teks pidato persuasif yang bagus ya, seperti itu. Ya, atau boleh sharing ke Justin ya. Tadi jawaban Justin bagus sekali ya. Boleh juga mungkin kalian lebih nyamannya tanya ke teman, nah silakan ya. Kemudian karena pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke materi baru yaitu teks cerpen. Nah ya, jadi kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan masih boleh WA Ibu ya. Silakan. Ada lagi? Tidak? Ya, kalau tidak ada, terima kasih ya sudah berpartisipasi hari ini, sudah aktif, sudah menjawab pertanyaan, intinya sudah mantap, sudah hebat semuanya ya. Tolong untuk yang non-aktif kameranya, mungkin gangguan sinyal ya mungkin ya. Nah, tolong nanti disampaikan lagi ke Ibu ya. Atau mungkin ada penjelasan dari Ibu yang tidak terdengar tadinya karena gangguan, nah boleh WA Ibu ya. Karena Ibu standby di WA. Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih sudah berpartisipasi. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan selamat pagi semua. Sampai jumpa. Selamat pagi, Bu. Sampai jumpa. Pagi. Jangan lupa join Zoom 8.45 ya tadi Putih.
Iya, Ibu. Ya, nanti kita koordinasikan di grup ya. Baik, terima kasih. Ibu leave Zoom ya. Baik, Ibu. Bye.